Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menyapa atau mengudara kembali untuk menyapa para pemirsa sekalian dalam keadaan yang sangat bahagia dan dalam keadaan sehat tentunya. Para pemirsa, sebagaimana biasa, ini sudah hadir narasumber atau guru kita di tengah kita. Kita sapa dulu beliau, Ustaz Samsul Arifin Abu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kesekian kalinya kita berjumpa di studio Iya, yang ini. semoga terus bermanfaat. Amin, 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 amin. Zat ini berkenaan Iya, dengan tradisi kita, Zat, tentang buwan atau bowo, Zat. Ya, saya iya, iya. mendengar cerita dari orang-orang terdahulu itu kalau dulu orang bowo itu membawa sesuatu, beras atau gula untuk dibawa kepada orang yang sedang melaksanakan hajatan. Dan sekarang sudah mulai sepertinya ini sudah mulai adanya pergeseran, sudah mulai berubah yang dulunya membawa bahan-bahan itu tadi sekarang sudah membawa uang, Zat. Dan tidak sedikit di masyarakat kita barangkali kita juga menjumpai bahwa orang yang bowo membawa uang ini dianggap hutang, Ustaz. Jadi misal contoh saya bowo kepada seseorang dan kemudian ketika orang tersebut melaksanakan hajatan, saya tidak bowo. Ini kalau Nah, ketahuan malah jadi yang menjadi perbincangan ini. perbincangan Sebenarnya masyarakat. ini untuk yang adat kita yang satu ini fikih bagaimana menyikapinya, Ustaz? Baik ya. Jadi kalau melihat adat ya, ini masih memang kita tidak bisa memastikan adat itu di satu tempat karena dengan tempat lain sangat berbeda. Jadi banyak sekali ragamnya. Artinya kita tidak bisa menghukumi dengan satu hukum untuk sekian banyak macam adat itu ya kira. Jadi karena kita akan bicara secara umum saja. Jadi andaikan bahas satu gitu, kalau seperti ini bagaimana kan beda nanti. Jadi Hukumnya beda, beda, beda kasus, beda hukum. makanya nanti mungkin yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah secara umum saja. Karena memang seperti tadi itu, seperti yang disampaikan di awal tadi oleh jenengan tadi bahwa kalau dulu mungkin maksudnya mungkin ya si samping silaturahim mungkin juga tolong menolong karena mungkin dianggap teman saudaranya atau tangganya punya hajat mungkin perlu ditolong untuk meringankan bebannya sehingga digotong royong, dibantu beras, dibantu mie, dibantu macam-macam ya. Ini mungkin awalnya seperti itu. Dan seperti ini juga masih ada di beberapa daerah. Mungkin di tempat saya juga sepertinya masih tetap di Jember itu. Jadi di samping bawa uang juga bawa beras, bawa mie, bawa gitu. Jadi bowonya double, Zat. Double ya. Di samping itu juga yang sering dan banyak terjadi saat ini juga masih ada. Bagi yang ngundang kadang yang punya hajat juga di situ sebelum hajatnya dilakukan waktu ngundang kadang disertai dengan rokok, dengan mie dan seterusnya sabun. Ya. Sabun. Ini kan juga maksudnya apa? Di situ tidak ada akad yang jelas kan. Jadi ada undangan disertai rokok kalau laki-laki, kalau perempuan kadang mie, kadang sabun dan lain sebagainya. Itu kan yang jelas tidak ada akad gitu. Iya. Secara zahir ini saya ngutangi tidak bilang seperti itu. Iya. Yang jelas ada undangan, temu-temu kadang yang diundang juga kan terima langsung dititipkan nasi macam-macam ya. Lah adat seperti ini katanya ulama dikatakan adat yang mutorid ya. Jadi tidak berlaku secara stabil, bahkan labil. Sedangkan syaratnya adat itu bisa dijadikan pertimbangan di dalam penentuan hukum adalah harus ittirad, harus mutorid, harus stabil gampangnya. Jadi artinya semua sepakat seperti itu. Sehingga di dalam menghukum masalah ini adalah yang banyak ulama itu cara menghukumnya melihat dari kostum, melihat dari tujuan orang yang memberilah intinya. Baik yang memberi itu pihak pengundang seperti tadi memberi rokok ini kan pihak pengundang yang memberi rokok ya. Atau yang bowo. Atau yang bowo juga yang memberi. Lihat dari tujuannya. Dilihat dari tujuannya. Padahal tujuannya akan tidak ketahui oleh hati kan, tidak ketahui oleh mata, yang tahu adalah hati seorang. Sehingga memang kesulitan menentukan. Jadi mungkin saja yang A tujuannya murni bantu, ya mungkin saja orang B tujuannya memang menghutangi. Jadi tidak sama. Iya. Oleh karena itu ya seperti yang disebutkan, misalnya saya lihat di sini ya di dalam
pertama tadi adalah qasdul mukti, ya. Maksud dan tujuan orang yang berriya. Ya, sebab kebiasaan tadi dikatakan labil tadi itu. Menurut Ibnu Hajar di situ status uang yang diberikan atau barang-barang lain tadi ada langsung mengatakan hibah. Jadi pemberian, ya ada yang mengatakan seperti itu menurut Ibnu Hajar. Tapi selama tidak disertai ucapan ambillah. Dan ini tidak ada, ini terjadi tidak ada. Tidak ada kenyataannya. Yang ngundang pun juga tidak ada lafaz apa-apa, yang bobo pun juga tidak ada lafaz apa-apa. Hanya sekedar ditaruh di kotak itu, bagian penerima itu ada masukkan kadang di tempat itu, kadang juga disalamkan gitu saja. Mau pamit pulang salaman sambil ada amplopnya, di situ ada isinya. Itu tidak ada. Dan tidak ada niat untuk memberi hutang. Jadi Ibnu Hajar itu uang yang diberikan menurut Ibnu Hajar dikatakan hibah ketika tidak ada dua syarat. Jadi ketika tidak sertai ambil dan tidak ada niat menghutangi. Artinya umpama hanya niat menghutangi tapi tidak disertai ucapan, tetap tidak dikatakan hutang, tetap hibah menurut Ibnu Hajar ya. Ketika tidak kedua-duanya, karena dua syaratnya, bukan salah satunya ya. Jadi duanya itu harus terpenuhi saja. Bahkan terucapkan secara lafaz dan ada tujuan. Ada tujuan, ada jadi lafaz dan kostum. Semua harus sama-sama ada. Jadi meskipun mengatakan saya ngutangi tapi tujuannya bergurau, Ustaz. Ya, tidak terjadi, Ustaz. Kalau lain mungkin ini tidak ada seperti itu. Masalah kan gini. Kalau langsung mengatakan saya ngutangi ya, berarti kan memang sudah akad ini. Oh, begitu. Jadi tadi yang belajar kan ambillah, ya ambil dan ada niat ngutangi. Ya. Kalau yang mengatakan saya ngutangi berarti sudah langsung akad qorad berarti kan. Oh, begitu. Kan lain tujuan. Sekalipun di situ katanya ada huruf yang biasa mengembalikan katanya. Jadi sekalipun ada biasa mengembalikan, kalau tidak ada lafaz ambil dan niat ngutangi tetap namanya hibah. Menurut Ibnu Hajar ya. Menurut pendapat yang lain menghukumi dua. Jadi sebagai hutang jika tidak ada adat memintanya kembali. Sebagai hutang jika ada adat memintanya kembali. Jadi ini ada pendapat yang lain ya. Kemudian dan sebagai hibah jika tidak ada adat memintanya kembali. Jadi sementara di yang banyak sebagian. Makanya tadi tidak bisa. Misalnya gini contohnya lagi saya katakan. Kalau yang ngundang gurunya misalnya ya, kan tidak mungkin namanya santri datang guru niat ngutangi kan tidak mungkin. Kan iya kan? Tidak mungkin kan. Jadi kasus per kasus saja. Nggak bisa kan dijawab secara umum seperti tidak bisa. Jadi dilihat seperti siapa, tetangga atau saudara. Kadang juga memang niat membantu. Kendati pun tidak dikembalikan ya tidak masalah. Makanya kembali ke qasdu tadi itu yang paling menentukan memang di sini adalah qasdul mukti tadi itu kembali ke awal. Jadi adat ini tidak bisa dijadikan patokan. Tidak bisa dipatokan. Kendati pun semisal dalam satu kampung ini adatnya kalau ada orang yang melaksanakan hajatan, orang yang bowo itu adatnya hutang sudah tidak bisa jadi patokan. Tidak bisa kalau melihat ini karena tidak sama seperti itu semuanya. Tidak sepakat seperti itu adatnya. Tidak semuanya sepakat seperti itu. Jadi lihat kasus per kasusnya. Iya, lihat kasus per kasusnya. Jadi memang lihat dulu dengan siapa, datang ke siapa, bawa ke siapa. Ini sangat menentukan. Jadi seperti tadi itu ke kiainya, ke gurunya, masanya hutang. Kecuali kalau ke tetangga yang mungkin yang adatnya sudah hutang tadi ya jadi hutang saja. Kalau seperti barusan ke gurunya, ke kiainya ya mana mungkin ini menjadi gitu. Jadi hukumnya bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda dan yang paling menentukan adalah qasdu dari orang yang tujuan yang orang yang memberikan. Tapi bagi yang menerima mungkin ya lebih baik mengembalikan sekalipun tadi katakan sebagai hibah ya dengan berarti mungkin lebih aman untuk menghilangkan fitnah, gunjingan-gunjingan. Jadi perbincangan kalau bicara lebih baik, bukan bicara hukum harus bayar. Bicara bukan harus bayar. Seperti ini saja. Kalau hukumnya tadi itu bisa hutang. Dalam rangka kerukunan tadi. Dalam rangka kerukunan dan juga menghilangkan fitnah antar tetangga, antar saudara, antar teman. Maka bagi yang menerima lebih baik mengembalikan. Ini lebih aman lah. Jadi itu jadi memang saya katakan lagi bahwa kita tidak bisa menghukumi secara umum ya, tidak bisa menghukumi satu persatu karena memang
kasusnya tiap tempat berbeda dan tiap orang juga tujuannya berbeda. Jadi maka secara umum dikatakan di dalam kitab tadi ada yang mengatakan langsung pertama hibah selama tidak ada kata-kata ambil dan niat ngutangi. Ada yang mengatakan hibah juga selama tidak ada adat mengembalikan, dan dikatakan hutang ketika ada adat mengembalikan. Mungkin bagi yang nerima mengikuti pendapat yang hutang ini ya. Bagi yang nerima, bagi yang ngasih ya sebaiknya lihat membantu, karena memang kadang tujuannya orang punya hajat ya kadang memang murni ingin menyambung silaturahim antar saudara, antar teman. Ada memang niat selamatan, memang ada orang yang seperti itu memang. Murni niat seperti itu. Ya ada memang lain memangnya. Maka ini niatnya orang tidak bisa, tidak sama ini. Sehingga katakan tadi qasdul mu'ti tetap. Jadi adatnya tidak bisa dijadikan patokan hukum karena memang tidak stabil, tidak semuanya sama. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam hal ini mungkin. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bisa diambil istifadah atau manfaatnya oleh para pemirsa nanti Ustaz. Baik, sahabat Yas Media dan para pemirsa dimanapun berada, itu tadi perbincangan saya dengan Ustaz Syamsul Arifin Abu berkenaan dengan uang buahan ini apakah menjadi hutang atau bagaimana. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita secara panjang lebar, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.